A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna batsya rabbika lasyadid. Inna batsya rabbik, sesungguhnya siksaan Tuhanmu lasyadid, sungguh sangat keras, sangat dahsyat. Batsyun diterjemahkan siksaan. Batsya itu biasanya diartikan pukulan, jotosan. Kalau orang berantem itu jotosan. Nah, karena orang menjotos itu dengan keras, itu bisa menyakiti orang yang dipukul. Nah, kalau Allah menjotos itu tentu tidak dengan menggunakan tangan, tapi dengan menggunakan sarana-sarana makhluknya sendiri yang kemudian bisa diartikan sebagai siksaan. Siksaan itu bisa siksaan di dunia maupun siksaan di akhirat. Siksaan di dunia bertahap, bertingkat, mulai dari yang ringan sampai dengan yang berat. Begitu pula siksaan di akhirat itu bertingkat, ada yang ringan, ada yang berat. Cuma Rasulullah SAW memberikan gambaran siksaan yang paling ringan di akhirat itu seseorang menginjak bara api ya kecil begitu, diinjak pakai kaki, tapi lalu otaknya mendidih. Itu katanya siksaan yang paling ringan, ya. Siksaan yang paling ringan itu misalnya ada seorang yang sangat mencintai Rasulullah SAW dan melindungi Rasulullah SAW, tetapi tidak mau membaca syahadat sampai akhir hayat. Karena tidak mau bersyahadat, maka dia masuk neraka. Tetapi karena dia banyak menolong Rasulullah SAW, Rasulullah berusaha menolongnya, tetap tidak bisa mengeluarkan. Ya, paling maksimum adalah menolong dia mengambil dari tengah neraka yang siksaannya berat, lalu diberi kesempatan untuk di pinggiran yang siksaannya ringan, dan itu katanya adalah siksaan yang paling ringan. Sayang dia tidak bisa keluar dari neraka. Nah, ini ancaman ini kita ambil pelajaran bahwa kita jangan meniru orang-orang yang sok kuasa, sok kuat, sok bisa berbuat apa saja, lalu terus menganiaya orang-orang yang kita anggap lemah. Itu pelajarannya di situ. Jadi kita usahakan kita membaca Al-Quran, maknanya apa, konteksnya apa, kemudian kita terapkan di kita. Kenapa? Allah berfirman itu dengan konteks tertentu, tetapi kita mesti mengambil pelajaran untuk kita. Karena seringkali seperti yang saya sebutkan pada pertemuan yang lalu, Allah sering menyebutkan di tengah-tengah atau setelah konteks sejarah, kemudian Allah berfirman yang sifatnya umum. Ya, yang kemarin, teman yang lalu, itu innalladzina amanu wa amilus sholihat, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Padahal konteksnya itu orang-orang yang beriman yang dianiaya dan dibunuh oleh orang-orang yang kafir. Nah, meskipun itu konteksnya khusus, tetapi Allah menyatakan dengan general statement, kalimat yang sifatnya umum. Artinya supaya kita ambil pelajaran, itu berlaku untuk umum. Nah, sebaliknya di sini, kalau Allah itu memberi siksaan, siksaannya itu dahsyat. Inna batsya rabbika lasyadid. Ini statementnya umum. Pokoknya siksaan Allah itu berat, maka kita harus hati-hati. Nah, siksaan itu ada kalanya di dunia dan ada kalanya di akhirat. Kalau seseorang itu berbuat dosa,
melanggar aturan-aturan Allah, ada kemungkinan dia disiksa di dunia dan di akhirat. Ada kalanya di dunia dia lepas, tidak ditimpakan siksaan apapun, tapi nanti di akhiratnya dahsyat. Nah, kalau Allah menimpakan siksaan di dunia, sebenarnya siksaan di dunia itu kalau kita menangkap termasuk rahmat Allah. Jadi ketika kita disiksa itu sebenarnya rahmat Allah. Apa itu kok rahmat? Peringatan. Jadi mumpung kita masih hidup, kita diperingatkan, tuh kalau kamu berbuat salah nanti terus kamu mendapatkan akibat buruknya. Nah, terus karena dia masih hidup, maka dia masih mempunyai kesempatan untuk bertaubat dan mohon ampun. Kalau dia dengan siksaan itu taubat dan minta ampun, selamatlah dia di akhirat. Ya, ini suka-suka kita ketemu orang yang pernah saya ketemu seseorang waktu itu masih muda, ya, sama-sama masih muda. Dia tiba-tiba tekun ke masjid, rajin sholat, kemudian percakapannya itu keimanan. Padahal sehari-hari yang sebelumnya itu ya biasalah, ini orang-orang muda yang saat itu pekerjaannya itu kesana kemari, yang kadang-kadang ketemu orang gedean, kadang-kadang ketemu orang rendahan. Kalau ketemu orang gedean itu kadang-kadang itu membangkitkan aku setara dengan dia. Jadi kalau kita itu berteman dengan seorang jenderal terus cerita pada orang lain, itu tuh temanku tuh jenderal itu kan mengangkat dirinya sendiri. Kadang-kadang seperti itu. Nah, ini orang-orang yang pergaulannya semacam itu suka mengangkat dirinya tinggi, terus dia merasa hebat, jarang sholat. Tapi saat itu kok rajin sholat, ngobrol sana sini di warung, rumah makan begitu. Ternyata dia merasa perlu mendekatkan diri kepada Allah setelah kena stroke. Masih muda, belum sampai 40 kena stroke. Stroke itu siksaan dari Allah, siksaan. Tetapi bagi orang yang beriman itu rahmat. Buktinya apa? Dengan dia kena stroke, dia lalu menjadi tekun ibadah. Jadi kita jangan terlalu banyak keluh kesah. Kita tangkap kalau ada kejadian pada kita, kok kita diberikan kemudahan, kita bersyukur. Bahkan ketika kita mendapatkan siksaan, kita juga bersyukur. Plus bersabar. Ya. Kalau pemahaman saya, sabar dan syukur itu harus bareng. Ya. Bukan lalu suatu saat kita bersyukur saja, suatu saat sabar saja. Enggak, mesti bareng. Ya. Orang yang sedang sakit itu menderita, dia diharapkan sabar. Tapi bersyukurnya seperti tadi. Ini teguran dari Allah supaya aku kembali lagi kepada Allah. Jadi bersabar plus bersyukur. Ketika orang menjadi kaya raya, menjadi berkuasa, dia harus bersyukur mendapatkan kenikmatan itu. Tapi dia harus bersabar. Karena apa? Orang dengan jabatan yang tinggi dan mendapatkan rezeki yang banyak itu makin sibuk. Karena makin sibuk, dia bisa lupa sholatnya. Jadi dia bersyukur atas jabatan itu, atas kekuasaan itu, atas harta itu, tapi dia tetap harus sabar dalam menekuni kewajiban-kewajiban dari Allah. Maka sabar dan syukur tidak bisa dipisah, bareng. Dan itu kalau kita jalani, Masya Allah, itu luar biasa. Ya, dijanjikan oleh Allah, kalau orang bersyukur, maka Allah tidak akan menyiksanya. Tapi kalau dan orang yang bersabar, maka Allah akan memberikan pahala yang besar. Nah, pahala dosa-dosa atau siksaan-siksaan di dunia itu biasanya lebih ringan daripada siksaan di akhirat. Ini ada sekedar ilustrasi, ada seorang sahabat yang sakit demam panas tinggi. Rasulullah berkunjung menengok dia. Kenapa kamu sakit sampai seberat ini? Iya Rasulullah, saya merasa banyak dosa.
Saya minta kepada Allah siksaan saya ditimpakan di dunia saja, supaya nanti saya di akhirat dibebaskan. Rasulullah mengatakan apa? Oh jangan, gak akan kuat kamu, tidak akan kuat. Baru dikasih panas, suhu badannya itu tinggi begitu aja udah nggak kuat. Apalagi ada api neraka. Jangan pernah minta itu, nggak akan kuat. Nah, itu artinya siksaan di dunia seberat apapun itu masih ringan, karena tidak mungkin kita tahan di sana. Cuma di sana orang tidak akan mati. Wah, sudah siksaannya berat, nggak mati-mati. Tentu mengharapkan, wah kalau begitu enak mati aja, tapi nggak bisa mati. Kalau di sini masih bisa bunuh diri, di sana nggak bisa bunuh diri. Mau bunuh diri gimana? Jadi kita harus hati-hati, siksaan di dunia itu tetap ringan meskipun kita merasakan berat. Sebenarnya berat atau tidak itu lebih ke perasaan kita. Lebih ke perasaan kita. Mungkin sakitnya sama, dua orang sakitnya sama, tapi yang satu banyak keluh kesah, seolah-olah tidak ada orang yang menderita sama dia, seperti dia. Tapi ketika mendengarkan cerita orang lain, oh ternyata ada orang lain yang lebih berat. Jadi kita seringkali seperti itu. Oleh karena itu kita atur pola pikir kita bahwa seberat-berat apapun yang kita derita itu adalah rahmat dari Allah, supaya paling tidak mengurangi dosa kita. Karena kadang-kadang kita itu amal perbuatan kita sedikit yang tidak cukup untuk bekal masuk surga. Umurnya sudah tinggal sedikit. Karena Allah sayang, bagaimana supaya orang ini bisa mendapatkan pahala yang besar, yang bisa menjadi kompensasi dari dosa-dosa dia masa lampau dan kecilnya pahala yang dia kumpulkan. Terus orang itu dibuat sakit, dia sabar. Nah, kesabaran itu pahalanya besar sehingga orang ini menjadi bisa masuk surga. Nah, kalau itu yang dipikirkan, deritanya itu rasanya tidak berat. Ya. Saya pernah ketemu seseorang yang diabetesnya itu sudah tinggi sekali, sampai pertama-tama di ujung-ujung jari itu nyeri. Terus suatu saat saya tanya, Pak, ada keluhan Pak? Enggak ada. Dia ada keluhan apa Pak? Enggak. Tapi ketika saya tanya, apa namanya, neuropati ya Pak? Neuropati di badan itu sekarang masih terasa enggak? Oh masih. Di ujung tangan? Enggak, di seluruh badan. Jadi dia merasa sakit itu ada, rasa sakit itu ada, tapi dia tidak ada keluhan. Karena apa? Dia merasa apa namanya, sakitnya itu adalah ujian. Sekarang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah mengampuni dan merahmati dia, karena dia menurut saya orangnya luar biasa. Dia orangnya keras sekali, kalau mempunyai pendirian itu berapi-api, tapi kalau suatu saat menyatakan pendapatnya seperti itu, kemudian tanya, gimana Rikza? Oh ya, kalau menurut saya nggak begitu Pak. Loh kok begitu? Saya bacakan ayatnya yang berbeda dengan pendapatnya dia. Begitu saya bacakan, langsung tunduk dia. Ya deh, dia hapus tuh pendapat dia. Dia memilih Al-Quran. Nah, itu indikasi orang yang imannya kuat. Begitu mendengar firman dari Allah, yes, udah nggak ada tawar-menawar lagi. Nah, itu maka kita mesti menata hati. Kalau ada siksaan itu kita tangkap sebagai teguran, peringatan dari Allah supaya kita kembali. Misalnya Allah itu memberikan contoh siksaan yang ditimpakan kepada manusia, terutama orang-orang yang banyak dosanya, yang berkuasa tapi menyalahgunakan kekuasaannya. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّكُمْ يَرْجِعُونَ. Sungguh kami akan merasakan
Dzaqa yadzuqu itu merasakan. Kalau kita minum, makan, kita rasakan manis, asin. Itu dzaqa yadzuqu. Tapi kemudian kalau diterapkan dalam konteks siksaan, rasain siksaan itu. Waladziqannakum minal adzabil adna, kami akan menimpakan supaya mereka merasakan siksaan al-adna. Adna ini artinya bisa lebih dekat, bisa lebih kecil, bisa lebih sedikit. Karena adna dari kata dana. Dana itu artinya mendekat. Sesuatu yang dekat itu disebut dunya. Jadi amal kita disebut amal dunia. Alam kita ini disebut alam dunia karena alam ini dianggap dekat. Dekatnya bagaimana? Kita masih bisa melihat, kita masih bisa memegang, kita masih bisa mendengar. Itu berarti dekat. Kalau akhirat itu jauh. Apapun yang ada di akhirat kita nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar karena alamnya beda. Yang tempo hari saya sebut kalau akhirat itu alam ghaib, ya. Kalau dunia alam syahadah. Mudah-mudahan masih ingat penjelasan saya mengenai alam ghaib dan syahadah. Nah, adna ini bisa berarti dekat seperti dunia, bisa berarti sedikit, apalagi kalau disebut adna. Adna itu artinya lebih sedikit, lebih dekat, lebih kecil gitu. Kalau konteksnya di situ, kebalikannya apa? Di sini kebalikannya dunal adzabil akbar, bukan siksaan yang lebih besar. Kok ada lebih besar, berarti adna ini kebalikan dari lebih besar, berarti lebih kecil. Kalau siksaan itu kita anggap dahsyat, ya ini yang kurang dahsyat. Jadi atau kalau itu disebut besar, ini kecil. Jadi siksaan di dunia itu lebih kecil dibanding dengan siksaan di akhirat. Karena kita ditimpakan siksaan yang lebih kecil ini supaya kita mau introspeksi, melihat kesalahan kita terus mengoreksi diri. Nah, ketika setelah kita mengoreksi diri, kita ambil keputusan, kita balik ke jalan yang benar. La'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali. Jadi kembali di sini ini ketika perilakunya menyimpang, balik lagi ke track yang benar. Menyimpang ke kanan, balik lagi ke track yang benar. Ya, jadi kita biasakan menangkap maksud Allah ketika Allah itu memberi kita kesulitan. Nah, siksaan di dunia itu mulai dari yang ringan sampai yang berat, mulai dari yang sifatnya materi seperti fisik kita sakit apapun yang dirasakan oleh badan, bisa juga siksaan itu mental. Kalau kita dihinakan orang, ya seperti orang-orang Palestina itu kan yang dihinakan oleh orang, itu siksaannya ya badan, ya mental, mereka menjadi down. Kalau kita dalam keadaan damai begini, siksaan yang ringan itu bisa berupa kesulitan ekonomi. Orang yang banyak melanggar peraturan Allah, Allah akan menimpakan siksaan. Bisa di dunia akhirat, bisa di akhirat saja, dan bisa di dunia saja kalau orang itu setelah diberi siksaan lalu kembali kepada Allah. Kalau tidak mau kembali, siksaan di dunia akan ditimpakan. Nah, ini contohnya, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, sudah diberi peringatan kok masih bandel, nah, itu berarti berpaling. Sudah dikasih peringatan, bandel aja, maka Allah akan menimpakan ma'isyah, kehidupan bangka yang sempit, ekonomi sempit, tempat tinggal sempit. Kita lebih mudah menggambarkan orang-orang Palestina.
Mereka mau keluar dari Palestina, dari Gaza misalnya, mau kemana? Mau ke Mesir ditutup, mau ke laut dijaga oleh orang Israel, nggak bisa kemana-mana. Dan kalaupun ada orang yang bisa mengambil dia, harus pakai paspor. Paspornya dari mana? Paspor di sana itu yang mengeluarkan juga penguasa yang menjajah. Yang menjajah tidak memberi. Jadi nggak bisa kemana-mana. Jadi kehidupan yang sempit sekali. Tapi mudah-mudahan untuk teman-teman kita yang di Palestina itu bukan karena dosa-dosa mereka, tapi karena Allah ingin memberi pahala yang besar, ingin memberi mereka kehidupan yang nikmat nanti di akhirat. Tapi untuk kita yang dalam keadaan damai begini, kehidupannya sulit, mau bekerja ini gagal, bekerja itu gagal, mau buka bisnis ini gagal dan sebagainya. Kita di Rawamangun ini menyaksikan rumah-rumah yang disewakan di pinggir jalan itu ganti-ganti bisnisnya. Restoran tutup, ada tempat biliar tutup, diganti restoran tutup, sekarang diganti supermarket. Nah, itu kan memberikan contoh bahwa bisnis itu tidak gampang. Nah itu, dan orang kalau gagal itu seringkali disertai dengan hutang yang banyak. Itu kan hidupnya menjadi sempit. Jadi hidup yang sempit itu termasuk ujian dari Allah, tes dari Allah. Mau nggak kembali ke jalan yang benar? Nah kalau tidak mau, di akhirat ditimpakan lagi, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti di akhirat di padang mahsyar dia digiring dalam keadaan buta. Sampai mereka bertanya, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Tuhan, kenapa aku sekarang buta padahal dulu aku di dunia bisa melihat? Dijawab oleh Allah, itu kamu dikasih peringatan terus kamu lupakan. Nah, melupakan peringatan dari Allah itu bisa mengakibatkan kebutaan di akhirat. Ya, oleh karena itu kita hati-hati. Terus ada contoh lagi, satu negeri yang sekarang ini ada negeri yang seperti itu. Kadzabat 'adun fa kaifa kana 'adzabi wan nuzur. Inna arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi yawmin nahsin mustamir ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir. Kaum Ad itu sombong sekali. Mereka mengatakan, man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat dari kita? Kebetulan saya tidak kutip di sini. Kebetulan saya tidak dikutip di sini. Jadi ada wa ma'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq. Kaum Ad itu sombong luar biasa yang tidak semestinya. Terus mereka mengatakan, man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat dari kita? Sekarang ini ada negara yang merasa bahwa we are the strongest. Kita ini yang paling kuat. Economically, militarily. Kalau saya mengutip pakai bahasa Inggris, berarti orangnya ngomongnya bahasa Inggris ya Pak ya. Nah, ini biasa Pak, kalau wartawan ngomong itu tidak usah menyebut nama, tapi orang bisa menebak gitu kan. Terus kok statementnya bahasa Inggris, oh berarti bukan orang Indonesia gitu kan. We are the strongest economically, militarily dan sebagainya. We have B2, apalagi saya bilang we have B2, jelas itu siapa. B2 yang tempo hari dua hari yang lalu dipakai untuk ngebom karena dia bisa tidak dideteksi oleh radar, itu luar biasa, dan bomnya pun bisa menggunjam ke dalam tanah. Nah itu omongannya seperti itu. Lah kok persis bangsa Ad. Cuma bangsa Ad ini ditimpakan oleh Allah tidak melalui manusia. Kalau melalui manusia dikalahkan oleh musuhnya. Tapi oleh Allah ini yang mengalahkan Allah sendiri. Zaman itu nggak ada bom-boman ya. Fa kaifa kana 'adzabi wan nuzur. Maka bagaimana itu siksaanku dan peringatanku itu? Perhatikan.
Inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yaumin nahsin mustamir. Kami kirim mereka itu angin yang kencang terus-terusan di hari naas. Jadi setiap hari itu anginnya kencang sampai menyiksa, ka'annahum a'jazun tanzi'un nasa ka'annahum a'jazun nakhlim munqa'ir, yang mematikan manusia seolah-olah mereka itu seperti pohon yang bergelimpangan. Nah, ini jadi dimusnahkan oleh Allah. Kita nggak tahu negara yang sombong itu nanti bagaimana cara Allah menghancurkannya, apakah dengan alam, karena alam itu milik Allah, Allah bisa menghancurkan dengan alam, atau bisa dengan manusia yang lain. Manusia lain itu bisa kita baca di surat Al-Isra misalnya. Ada suatu bangsa di situ disebutkan yang wala ta'lunna 'uluwan kabira. Kalian akan sombong sesombong-sombongnya, sebesar-besarnya kesombongan. Kalau sudah sombong seperti itu, fa idza jaa wa'du lahuma ba'athna 'alaihim 'ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilalad diyar. Kami hancurkan dengan cara kami kirim tentara. Di situ kami kirim hamba-hamba kami. Kalau Allah menyebut hamba-hambanya itu bisa hamba yang Islam, bisa hamba yang kafir, manusia. Kami akan kirim manusia-manusia yang menghancurkan mereka, yang memusuhi mereka, membantai mereka, dan mereka dicari sampai ke celah-celah rumah-rumah. Ya. Dan itu dikatakan oleh Allah 2 kali. 2 kali menurut orang-orang ahli tafsir, mereka menyebutnya sudah terjadi 2 kali itu. Tapi setelah kalimat itu, wa fa'in aitum udna. Ya, kalau kamu mengulang, kami ulang. Jadi artinya kalau kamu sombong lagi, aku ulang kehancuran itu. Ya, kita sekarang menyaksikan orang-orang itu lagi mengalami kehancuran, cuma kehancurannya masih bersifat fisik, ya. Manusianya tidak banyak, ya. Manusianya tidak banyak, tapi secara fisik rumah tempat tinggal mereka itu pada hancur. Ya. Wallahu alam, apakah nanti akan lebih hancur lagi? Jadi, mudah-mudahan Allah membasmi orang-orang yang congkak luar biasa. Ya. Nah, kenapa Allah itu tidak merestui ada orang yang sombong sampai membunuh dan mempersekusi suku lain atau bangsa lain? Karena Allah itu kalau menciptakan itu merawat. Allah menciptakan manusia itu Allah merawat. Caranya gimana? Ya, manusia butuh nafas, butuh oksigen. Allah sediakan oksigen yang melimpah. Untuk menghirup oksigen dibutuhkan paru-paru. Allah menciptakan paru-paru di kita yang kita sendiri tidak menjalankannya, yang menjalankan Allah. Kita butuh air, dikasih hujan dan sebagainya. Itu kan bukti bahwa Allah merawat. Dan Allah memperingatkan bahwa Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda, berbeda-beda kulit, berbeda-beda suku, berbeda pola pikir dan sebagainya. Perbedaan itu supaya bisa saling mengisi. Karena ada orang yang punya kelebihan, ada yang kekurangan. Nanti yang punya kelebihan menolong yang kurang. Ada orang punya kelebihan di bidang tertentu, tapi dia lemah di bidang lain. Ada pihak lain yang mempunyai kelebihan yang dibutuhkan oleh orang lain. Jadi itu supaya manusia itu bisa mempertahankan kehidupannya. Tapi suka-suka manusia itu suka menangnya sendiri. Nah, karena menang-menang sendiri, lalu mereka sampai membunuh. Nah, Allah itu tidak suka kalau ada pembunuhan. Jangankan pembunuhan secara massal, membunuh 1 orang saja Allah itu wanti-wanti. Jadi misalnya Allah menyebutkan kalau ada orang sengaja membunuh orang mukmin, dia harus dibunuh juga. Artinya nyawa balas nyawa.
Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalida. Ini satu ayat. Ada ayat yang lain itu bahwa kalau ayat sebelum ini ya, membunuh secara tidak sengaja saja itu harus membayar fidyah, ganti rugi kepada ahli warisnya. Di samping itu juga memerdekakan budak. Nah, ini kelanjutan dari situ. Siapa yang membunuh satu orang saja, orang mukmin secara sengaja, fajazauhu jahannamu khalidan fiha, dia akan selama-lamanya di neraka jahannam. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adalahu 'adzaban 'azima. Allah murka kepadanya, Allah mengutuknya, dan Allah akan memberikan siksaan yang besar. Jadi membunuh satu orang saja ancamannya seperti ini. Bagaimana kalau membunuh banyak manusia? Ya. Masa manusia tidak salah dibom, tidak boleh makan, tidak boleh minum, no electricity, no water, no food, nggak boleh. Ketika mereka kelaparan, ada orang yang merasa kasihan melalui PBB, bantuan melalui PBB. Begitu makanan datang, karena orang lapar kan datang ribuan orang, dibom. Berapa banyak orang itu yang mati. Jadi sudah lapar dibom. Nah, itu menyebabkan kemarahan orang seluruh dunia. Kok ada manusia yang seganas itu? Seganas-ganasnya Fir'aun mungkin nggak sampai seperti itu. Ya, yang dibunuh paling bayi-bayi laki-laki. Ya bukan paling sih. Ya, setiap bayi laki-laki lahir dibunuh. Itu udah kejam sekali. Ini sekarang dilaparkan, terus dikasih makanan yang ngasih orang lain. Ketika mereka berkerumun dibom. Masya Allah, ini manusia apa enggak ini? Ya, ada orang yang dari bangsa itu di luar negeri mau makan di restoran, ditolak. No sir, you are not human, nggak boleh makan di sini. Kalian bukan manusia. Manusia kok ada yang sejahat itu? Ya. Jadi Allah nggak suka ada pembunuhan. Jangankan pembunuhan, membenci saja Allah tidak suka. Ya. Terus, nah siksaan di akhirat jangan main-main dengan siksaan di akhirat. Fayauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Di hari kiamat nanti di neraka gak ada orang yang bisa memberi siksaan yang lebih dahsyat daripada siksaan Allah. Tidak akan tertandingi. Di dunia gak akan ada siksaan yang seberat sana. Dan kalau Allah mengikat dengan rantai, ikatan Allah itu gak bisa dilepas, gak bisa orang menghindar, gak bisa. Jadi memang siksaan Allah di akhirat itu dahsyat. Nah, ini menjadi peringatan bagi kita. Ketika kita mempunyai kelebihan, hati-hati. Kelebihan itu jangan membuat kita sombong lalu menyepelekan orang lain, ya. Dan di akhirat mau berlindung kepada siapa? Nggak ada yang bisa melindungi. Di dunia ini masih bisa, karena ada gempuran banyak begini, minta tolong dong, itu musuhku, ditolong. Tapi wallahu a'lam, mudah-mudahan nanti Allah menyelamatkan manusia ini. Nah, di akhirat nggak bisa. Lahum adzabun fil hayatid dunya wal adzabul akhirati asyaq wa ma lahum minallahi min waq. Mereka mendapatkan siksaan di dunia dan juga siksaan di akhirat, sedangkan siksaan di akhirat itu lebih berat, lebih dahsyat, dan di sana tidak akan ada orang yang bisa melindunginya. Terus di samping itu mereka mau keluar, mau menghindar nggak bisa. Mau kemana? Karena misalnya mau keluar itu harus mendaki bukit atau batu-batuan yang panas, baru mau naik jatuh. Kalau tak berhasil berjalan agak menjauh dari tempat yang paling dahsyat itu, nanti ada yang jaga, enggak, kamu harus kembali, ya. Falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud wa lahum maqami'u min hadid. Mereka mendapatkan siksaan yang berat, pakaiannya itu
terbuat dari neraka. Gimana tuh pakaian terbuat dari neraka? Di suatu ayat disebutkan mereka memakai celana terbuat dari tir. Tahu Pak tir Pak? Tir itu aspal ya. Aspal itu dibuat dari residu minyak. Minyak disuling, yang paling bawah itu ada oli, di bawahnya lagi bahan yang bisa dipakai untuk juga membuat aspal. Dikabarkan bahwa wasarawiluhum min qatiran, celana mereka itu terbuat dari tir. Gimana ini kita membayangkan? Jadi api di neraka itu menyala-nyala karena di situ ada sumber minyak. Sumber minyaknya itu terbakar. Nah, karena terbakar dan dia panas, dia mendidih. Ketika mendidih kan ada cipratan-cipratan. Cipratannya Pak, cipratannya itu panas, kena orang yang ada di situ, di sekitar itu. Jadi badannya ini penuh dengan tir. Karena pakai tir, seolah-olah tirnya itu jadi pakaian. Jadi celana mereka terbuat dari tir. Kok bisa? Nah, itu karena itu. Jadi neraka itu kan tempatnya api. Kita bisanya membayangkan yang terjadi di dunia. Api menyala terus, itu kan harus ada bahan bakarnya. Nah, kita bisa melihat di sini kalau ada sumber gas misalnya, itu kemudian bisa terjadi kebakaran. Kalau terjadi kebakaran, ya kita menyebutnya blow out karena tidak terkendali. Bisa juga sumber minyak yang di permukaan bumi. Minyak itu ada yang di dalam tanah, underground, ada yang sampai keluar di permukaan. Di Arab dulu pada zaman sahabat kadang-kadang ada minyak yang keluar di muka bumi. Dan sampai sekarang kan Arab itu kandungan minyaknya luar biasa banyak. Masa seperti Saudi bisa memproduksi satu harinya 10 juta barrel minyak per hari. Iran itu juga banyak, tapi tidak sebanyak Saudi. Itu dulu suka keluar di permukaan. Nah, orang-orang kalau lewat padang pasir butuh obor, itu obornya dicelupin di situ. Terus dinyalakan, itu obornya nyala terus gitu. Kalau sekarang udah pakai baterai ya. Nah itu karena banyak sumber minyak dan gas, maka dan itu semuanya terbakar. Terbakarnya gas itu membuat suasana di situ panas sekali. Nah, kalau ya berupa crude oil, maka crude oil itu mendidih dan cipratannya itu kena badan menjadi pakaian. Panas sekali. Itu siksaan di sana. Terus kullama aradu ay yakhruju minha min gham, ketika orang-orang itu mau keluar dari situ, wa'idu fiha, dikembalikan oleh malaikat, nggak boleh. Terus sambil dia ngomongin, dzuqu adzabal hariq, rasakan siksaan yang membakar. Ya, ini jadi intinya bahwa ayat ini itu peringatan dari Allah, jangan sampai kita itu melakukan kezaliman kepada orang lain. Itu gampangnya begini, bahwa kita setiap orang mempunyai hak makan, hak minum, tetapi hak itu ada batasnya. Ini kalau air disuguhkan kepada saya berarti ini halal, tapi kalau saya mengambil airnya orang tanpa izin, itu berarti saya merampas hak orang lain. Kita makan harus yang ada di arena kita, arena kehalalan. Kalau keluar dari arena halal, itu berarti mengambil hak orang lain. Apakah dengan cara menipu, dengan cara mencopet, dengan cara korupsi, itu mengambil hak orang lain. Nah, Allah memberikan batasan yang Allah menyebutnya tilka hududullah. Itulah hudud. Hudud itu jamak dari haddun, batasan dari Allah. Jadi ketika kita bergaul dengan orang lain, kita mesti tahu batas.
sampai di sini saja, tidak boleh lebih dari itu. Ya, misalnya bergaul dengan wanita ya Pak ya, ya kita tahu batasnya. Mau ngobrol ya ngobrol, tapi tahu batasnya, jangan lebih dari itu ya, dan sebagainya. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan bagi kita supaya kita lebih hati-hati dalam berperilaku. Terima kasih.